Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Saya akan kembali membuat bacaan Divine Timing ya, yang mana ini merupakan bacaan timeless untuk melihat energi yang akan kamu rasakan atau kamu terima. Mungkin saat kamu melihat video ini, saat ini atau kapanpun kamu akan melihat video ini lagi, bisa saja energi ini yang akan kamu rasakan atau kamu terima ya. Kalau kamu melihat video ini sekarang, mungkin energi ini sudah kamu rasakan, tetapi mungkin saja akan diterima di waktu-waktu yang akan datang nanti. Oke? Baik, kita akan lihat apa yang menjadi Divine Timing kali ini lewat kartu Oracle. Untuk Divine Timing, ini adalah bacaan timeless ya. Jadi sekali lagi, kapanpun kamu ingin melihat video ini kembali, saya harapkan ini bisa menjadi panduan untuk kamu yang mungkin merasakan atau mendapatkan energi ini. Oke. Satu kartu Oracle ada kartu Walking Away. Walking Away. Dan satu kartu Oracle kedua untuk Divine Timing. Yap, kartu yang loncat adalah ya, ini kartu Balance, Spirituality and Practicality ya. Oke, kita lihat bagaimana situasinya. Divine Timing untuk kali ini yang menjadi energi yang kamu rasakan atau akan kamu terima. Kartu pertama ada Seven of Pentacles, Knight of Cups, dan Two of Swords. The Hermit, Page of Pentacles, dan The Hierophant. The High Priestess ya, The High Priestess. Di sini ada Four of Cups, kartu the bottom of the deck, Four of Cups. Ya, Divine Timing kali ini saya melihat kamu mungkin selama ini terlalu terfokus akan sesuatu. Mungkin kamu selama ini terlalu mengharapkan sesuatu atau menunggu sesuatu. Yang mana kamu sudah mencoba mencari cara atau mencari jalan keluar untuk bisa meraihnya, mendapatkannya. Tapi ternyata sepertinya itu adalah sesuatu yang ya mengecewakan terjadi. Bisa jadi ya kamu seperti tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kamu cari jalan keluarnya tersebut. Selama ini kamu seperti seseorang yang mengharapkan ya sesuatu di dalam hidupmu. Mungkin ini tentang sebuah tawaran ya, tawaran kerja, atau mungkin di sini tentang tawaran bisnis atau apapun itu. Saya melihat bahwa kamu kecewa karena apa yang kamu tunggu tampaknya itu tidak terjadi. Padahal kamu sudah mencoba mencari solusi, petunjuk apapun supaya kamu bisa mendapatkannya ya. Kamu mungkin sudah banyak belajar. Kamu mungkin sudah banyak mencari tahu atau ya mengupayakan sebisa kamu. Tapi hal-hal yang kamu dapatkan justru hanya menuju situasi yang membuat kamu seperti terjebak begitu ya.
ada di dalam situasi jalan buntu. Tidak ada hal yang terjadi di sini. Kamu merasa kecewa dan pada akhirnya mungkin kamu lebih banyak menyendiri, menarik diri karena perasaan kecewa itu. Oke? Ini adalah sesuatu di mana memang harusnya kamu bisa membuat situasi yang sebelumnya terjadi itu sebagai pelajaran hidup kamu. Jangan hanya terus menyesali atau merenungi apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pelajaran, ya. Karena di situ dikatakan kamu mungkin lebih banyak diam karena hal-hal yang kamu harapkan itu tidak terjadi. Kamu lebih banyak menyendiri di sini. Harusnya di saat ini adalah waktunya untuk kamu merefleksi, mengevaluasi lagi segala sesuatu sebagai pelajaran yang harus kamu tarik, ya, maknanya, hikmahnya. Ya, ini seperti memang ada waktu di mana kamu harus bisa memperbaiki dirimu. Karena di sini ada The Hermit, ada High Priestess, itu tentang energi harus bisa introspeksi, ya, evaluasi, healing intinya. Oke? Dan ini waktunya untuk kamu kembali bisa, ya, mengambil semua pelajaran hidup dari sesuatu yang mengecewakan. Apa yang kamu harapkan tampaknya memang tidak menjadi kenyataan. Ini waktunya kamu untuk memperbaiki dirimu. Bukan lagi terus ada di dalam situasi stuck, nggak tahu harus berbuat apa. Belajar untuk tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang selama ini kamu harapkan tetapi tidak terjadi, dan jangan jadikan itu sebagai hambatan kamu, ya. Jadi renungkan bahwa semuanya ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi, ya, sebagai pelajaran hidup, dan belajar dari semua itu kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Oke? Jangan lagi kamu selalu mengharapkan sesuatu. Apalagi kalau di sini kamu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Karena segala sesuatu apabila kita harapkan dari orang lain, itu yang ada hasilnya antara dua, iya atau tidak. Jadi kamu harus siap kecewa. Oke? Di sini memang ada sesuatu yang tampaknya mungkin kamu menawarkan pekerjaan, atau mungkin kamu menawarkan satu bisnis, kerjasama bisnis, atau apapun itu yang ditolak. Dan saya melihat bahwa kamu harus banyak belajar dari semua itu, ya. Jangan menjadi apatis, jangan menjadi orang yang pada akhirnya menyerah. Ah, sudahlah, sudah gagal. Ah, sudahlah, seperti itu. Perbaiki diri kamu, renungkan, dan juga healing intinya. Oke? Agar kamu bisa menjadi diri kamu sendiri kembali, dan kamu bisa belajar untuk melihat lebih jauh ke depan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya untuk hidup kamu. Karena semesta mengatakan di sini walking away, ya. Jadi tinggalkan segala sesuatu yang sudah terjadi itu. Jangan menjadi beban di dalam perasaan dan pikiran kamu terus-menerus. Di sini juga semesta memberi pesan balance spirituality and practicality. Jelas saja kamu harus bisa menyeimbangkan antara sisi spiritual kamu dan kehidupan kamu secara praktis dalam kegiatanmu, kehidupan kamu sehari-hari. Jangan terus menarik diri, menyendiri, berdiam seperti seseorang yang tidak mau lagi terkoneksi dengan dunia luar. Jangan seperti itu, karena masa depan kamu masih panjang. Lihat itu jauh ke depan.
ya. Belajar untuk tidak peduli, apa sih istilahnya tuh, cuek. Itu kan sebagai pengalaman gitu. Oke, aku gagal kemarin sebagai pengalaman, cuek aja. Sekarang aku akan mencoba mencari cara bagaimana supaya aku bisa berhasil kali ini. Oke, jadikan sekali lagi semua itu sebagai pelajaran hidupmu. Oke, itu secara umum ya. Dan untuk hubungan, dalam bacaan Divine Timing kali ini, saya melihat memang ya kurang lebih sama. Kamu mengharapkan ada seseorang yang mungkin datang kepada kamu selama ini. Mengharapkan ada semacam ya sesuatu yang ditawarkan, mungkin tentang hubungan begitu ya. Kamu seperti menunggu sesuatu yang ditawarkan dari seseorang. Mungkin bukan sebuah tawaran, tetapi bisa saja terkait komunikasi, pesan, atau apapun itu yang kamu tunggu dari seseorang. Dan pada akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin tidak ada komunikasi yang kamu tunggu, pesan tidak ada. Hal itu membuat kamu seperti seseorang yang, ya bisa saya lihat, seseorang yang bimbang dan juga menjadi seseorang yang seperti menemukan semacam situasi stuck untuk kehidupan kamu. Karena kamu seperti berharap untuk kehadiran seseorang atau pesan atau apapun di sini ya, yang datang kepada kamu, dan itu tidak terjadi. Ada hal-hal yang di sini mungkin ya kamu mengharapkan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa memberikan solusi buat kamu untuk bisa kembali terkoneksi dengan seseorang, atau ya kamu sebenarnya menunggu juga bahwa ada peluang begitu kembali bersama seseorang, atau peluang kamu untuk kembali terkoneksi bersama seseorang. Tetapi karena situasinya seperti tidak yang kamu harapkan, kamu seperti menjadi orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Ya, kalau saya melihat memang di sini energinya ada sesuatu yang pada akhirnya nggak jelas koneksi antara kamu dengan seseorang di sini ya. Saya melihat mungkin saja memang dia sudah mengabaikan kamu. Dalam arti mungkin di sini memang dia sudah fokus dengan hal-hal yang lain dalam kehidupannya ya. Dan kamu masih mengharapkan dia. Saya melihat bahwa kamu masih seperti menyendiri dengan keadaan kamu sekarang, sementara dia sudah bisa lebih menemukan semacam solusi buat hidup dia. Ini seperti ada kontradiksi energimu dan energi dia. Sehingga kalau saya melihat kamu masih menunggu dia, kamu masih mengharapkan pesan dari dia, kamu masih mengharapkan dia mengirimkan, ya mungkin berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia sudah jauh lebih memperbaiki dirinya. Oke, jangan terus bersikap tidak dewasa di sini, ya. Kalau dia bisa berubah, kamu juga harus bisa berubah. Belajar dari situasi yang sudah kamu lewati, harapan yang kamu selama ini tunggu tidak pernah terjadi. Sekarang saatnya kamu untuk tidak lagi mau peduli. Kalau perlu kamu tidak usah lagi mau tahu untuk mendengar keadaan dia sekarang bagaimana, apa yang dia lakukan, dengan siapa dia saat ini. Tidak usah peduli lagi. Belajar seperti itu. Kalau dia bisa, kamu juga harus bisa. Ya. Karena kamu di sini masih seperti bimbang, ragu. Akankah dia datang? Akankah pesannya dia kirimkan? Menunggu-nunggu seperti itu. Belajar untuk tidak lagi mau tahu tentang dia, seperti apa dia sekarang. Karena kalau bisa dikatakan ini memang sudah tidak ada komunikasi.
Jelas di sini dia diam karena mungkin dia sudah tahu antara kamu dan dia itu hubungan itu seperti sudah tidak jelas ya. Mungkin kalian menjalin hubungan rahasia, bisa saja hubungan di luar dari yang seharusnya, entahlah ini karena ada energi kecurangan juga. Tapi dia menyadari bahwa itu seperti sebuah hubungan yang tidak memiliki masa depan. So, kalau dia bisa berpikir seperti itu, kamu pun juga harus berpikir seperti itu. Sekali lagi, jangan bersikap tidak dewasa di sini. Belajar dengan situasi yang sudah kamu rasakan, koneksimu dengan dia yang seperti ini, artinya kamu juga harus bisa untuk tidak peduli lagi terhadap koneksimu dengan seseorang. Ini bukan saya melihat energi yang mengarah pada kamu harus berusaha, kamu harus mempertimbangkan lagi. No, tidak. Karena saya melihat energi dia seperti memang sudah bertolak belakang dengan kamu, sudah berlawanan. Sementara kamu kamu masih terus menunggu dan mengharapkan dia di sini. Kamu masih terfokus terus dengan dia. Sementara dia sudah memikirkan jauh ke depan untuk masa depannya sendiri. Dan semesta berkata, walking away. Pergilah menjauh dari koneksi ini. Tinggalkan saja. Ya. Karena kamu masih terus melihat ke belakang, kamu masih terus mengharapkan sesuatu. Ini gambarnya. Kau masih terus melihat ke belakang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kau masih mengingat lagi dan masih mengharapkan itu bisa kembali terjadi. Walking away, tinggalkan saja. Kamu punya kehidupan sendiri, dia punya kehidupan sendiri. Yang terpenting sekarang adalah balance spirituality and practicality. Seimbangkan antara sisi spiritualmu dan juga kehidupan kamu. Itu yang lebih utama. Supaya kamu bisa menjalani hidup kamu selanjutnya. Tinggalkan hal-hal di masa lalu. Tinggalkan tentang harapanmu terhadap seseorang yang jelas-jelas di sini seperti memang sudah tidak memiliki koneksi terhadap kamu. Oke? Kira-kira seperti itu yang saya lihat untuk divine timing minggu ini. Atau saat ini, semoga ini membantu ya. Ini bacaan timeless. Jadi untuk divine timing saat ini semoga saja bisa menjadi pedoman kamu apabila kamu melihat video ini kapan saja. Kita ketemu lagi di divine timing selanjutnya.